Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel gua Dodi Malik 41. Nah guys, jadi di konten kali ini masih tetap dengan konten permioan ya guys ya. Nah jadi gua mau kasih tahu atau tips ya, cara merawat CVT Mio biar performa motor Mio kalian tetap terjaga ya, dan dijauhkan dari problem ya guys ya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke proses pembongkaran ya guys. Check it out. Nah guys, untuk langkah pertama kita mau buka untuk bagian dek bawahnya dulu ya, karena saat proses pembongkaran blok CVT nya nanti terhalang ya kalau tidak dibuka. Nah kita buka dulu untuk cover blok CVT nya ya menggunakan kunci L guys. Untuk yang atas ada 4 ya, yang untuk bawahnya itu ada 5 guys. Nah untuk bagian yang ini kunci L5 ya, yang tadi itu kunci L4 guys. Kemudian kita kendorkan ya untuk baut kleman koper CVT nya ya guys. Nah sudah terbuka, lanjut kita buka untuk bagian baut blok CVT ya guys ya, menggunakan kunci 8. Kita buka semua bautnya guys ya, jangan sampai terlewat. Nah guys, dan gue juga bakal ngasih tahu ke kalian penyebab suara bunyi tikus ya, yang cericit itu yang penyakit langganan Mio ya. Nanti gue kasih tahu ya di bagian mana yang perlu kalian perhatikan ya guys ya, yang suka munculnya suara tersebut guys. Untuk cara menanganinya itu simpel sekali ya guys ya, hanya ada part yang perlu dilumasi saja ya, atau dikasih grease. Nah untuk cover blok CVT sudah terbuka ya guys ya, lanjut kita ke proses pembongkaran untuk bagian puli depan ya, menggunakan kunci 17 ya, dan yang belakang kunci 24 guys. Nah sudah terbuka ya. Nah rumah rollernya kita buka dulu ya dari kerkasnya. Nah untuk hampir 85% ya, untuk part CVT punya gua ini hampir semuanya baru guys ya, jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan uang lagi ya guys ya untuk perawatannya. Cukup kita bersihkan dan lihat-lihat lagi ya, dan cek lagi part-partnya ya, yang kemarin apakah mengalami kerusakan lagi, apakah perlu diganti, apakah perlu ditambahkan grease ya atau stemplet ya. Nah kali ini kita buka untuk puli belakangnya ya, ada pinnya 3, kita cabut. Nah guys ya, jadi untuk gasket CVT nya biar gua gampang membersihkan crankcase-nya, gua gunting sedikit ya guys ya biar bersih. Nah guys, lanjut kita bersihkan dulu untuk semua part CVT nya ya menggunakan bensin ya, dan kita gosok untuk celah-celahnya ya di bagian part CVT nya ya biar bersih guys. Kita menggunakan koas, kita gosok-gosok dan lalu kita bilas guys. Lalu kita keringkan ya guys ya, bisa menggunakan lap. Nah di sini untuk pengeringan gua menggunakan head dryer ya guys ya, dikarenakan gua belum punya kompresor ya, jadi penggantinya gua pakai head dryer dulu guys ya biar cepat kering. Nah untuk kondisi rumah rollernya masih bagus ya guys ya, karena ini baru pemakaian 3 bulanan lah gua beli baru waktu itu, jadi untuk partnya masih tetap awet guys. Jadi untuk part CVT gua saranin menggunakan original ya guys ya, biar awet, biar kalian gak 2 kali mengeluarkan uang ya. Percuma kalau harganya murah tapi bisa kerusakannya jadi rusak lagi gitu, jadi gak awet ya, jadi mengeluarkan biaya lagi guys.
Nah guys, untuk semua part CVT sudah bersih ya. Untuk rumah roller juga sudah bersih dan kering. Ini dia hasilnya. Untuk tutup kipasnya juga sudah bersih. Nah untuk kampas gandanya ya guys ya, untuk pembersihannya gua dicuci menggunakan sabun ya, lalu disikat, terus bilas menggunakan air, lalu kita keringkan ya. Nah ini untuk mangkoknya juga sudah kering dan bersih ya guys ya. Penbelnya juga sama, membersihkannya menggunakan sabun ya guys, boleh itu. Lalu bilas menggunakan air, lalu keringkan ya. Nah lanjut kita untuk ke pembersihan crankcase-nya guys. Kita gosok untuk celah-celah crankcase-nya ya guys ya, menggunakan koas. Gua menggunakan koas yang kecil ya, biar enak untuk bagian celah-celah sempitnya ya, biar bersih sempurna guys. Nah disarankan jangan terkena ke bagian sealnya ya, jangan terkena bensin guys, biar gak cepat rusak. Karena kalau karet terkena bensin itu jadi mengembang guys ya, biar gak rempes ya untuk bagian seal crack as dan seal as pulinya guys. Nah setelah itu kita langsung elap guys ya, biar pengeringannya cepat. Nah crankcase sudah bersih guys ya, ini dia hasilnya. Nah lanjut kita ke proses pemasangan kembali part-partnya guys ya. Nah untuk karet dampernya gua ganti guys ya, dikarenakan udah pada penyok dan peyang ya. Ini sangat berpengaruh ya guys ya, kalau karetnya sudah penyok-penyok atau sudah aus ya, bisa menyebabkan terjadinya gredeg juga ya guys ya. Nah lanjut kita pasangkan yang baru ya guys. Nah untuk pemasangannya kita oleskan sedikit grease ya di bagian karet dampernya, biar pergerakan naik turun kampas gandanya itu enteng guys ya, tidak seret. Nah di bagian ini ya kita oleskan sedikit grease ya. Nah ini juga sangat berpengaruh ya guys ya ke motor ya, bisa jadi gredeg ya untuk CVT-nya. Jadi kalian juga cek kampasnya kalau gredeg itu, dan cek karet dampernya, lalu cek mangkok otomatisnya juga ya. Nah lanjut kita pasang untuk ring dan sepinya ya. Untuk arahan sepinya itu kita menghadap ke dalam guys, yang arahannya ya. Nah untuk pulinya kita kasih grease lagi ya guys ya, kita beri grease lagi ya. Nah guys, jadi yang menimbulkan suara bunyi cericit atau suara bunyi tikus ini di bagian ininya ya, karena kekeringan itu bisa menimbulkan suara atau bunyi ya guys ya. Jadi jangan lupa kalian cek untuk bagian otomatisnya ya. Untuk jalur ininya kita kasih grease ya sampai penuh, jadi partnya bisa awet dan gak menimbulkan suara guys ya. Kalau kekeringan itu bakal bisa menimbulkan suara cericit itu guys. Nah paling gitu saja guys ya untuk bagian puli. Lanjut kita pasangkan kembali guys. Pasangkan murnya kembali guys ya, lalu kita kencangkan. Nah kita kencangkan guys. Oke, sudah terpasang dengan sempurna guys ya. Lanjut kita memasang bagian rumah roller ya, kita oleskan sedikit grease di bagian bos rumah rollernya dan rumah rollernya ya. Untuk di bagian tengahnya kita kasih grease. Nah untuk jalur rollernya itu bebas ya, tidak ada patokan seperti roller original Honda ya guys ya. Nah jangan lupa kalian cek juga slide piece-nya ya, diusahakan jangan longgar ya. Jadi kalau longgar itu bisa menimbulkan bunyi klotok-klotok guys. Nah itu bisa disebabkan dari slide piece atau plastik yang ada di tutup rumah rollernya ya, kalian cek juga guys. Nah lanjut kita pasangkan kembali ya. Nah untuk ring di bagian luar ini ada titiknya, untuk titiknya di bagian luar guys. Lalu pasang murnya ya, jangan sampai terbalik ya, biar gak kendor itu guys. Itu tanda jadi ringnya kan agak cekung.
untuk Yamaha. Nah lanjut kita pasangkan penbel ya. Untuk arahan penbelnya itu ke depan guys ya, jadi biar kembali ke pemasangan semula guys ya, biar tidak menyesuaikan kembali untuk penbel antara rumah rollernya ya. Kalau kebalik itu jadi penyesuaian kembali ya, jadi ke motornya gak enak guys. Nah lanjut pasangkan kedua murnya ya, sudah dikencangkan ya. Oke, pasang lagi untuk karet di bagian as pulinya ya, o-ringnya tuh pasangkan. Nah lanjut kita tes ya guys ya. Nah sudah kita tes untuk suara CVT nya halus ya, karena semua partnya hampir baru ya guys ya, jadi suaranya halus dan normal ya, seperti bawaan pabrik kembali guys ya. Nah kita cek kembali. Oke ya, penbel juga menekan dengan sempurna ya. Lanjut kita pasangkan kembali untuk cover block CVT guys, atau blok CVT nya ya. Untuk baut-bautnya kita kencangkan guys. Nah jadi guys ya, untuk kunci utama keawetan CVT itu kalian rajin merawat atau membersihkannya ya, minimal lah 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali kalian cek bersihkan ya, dari debu-debu dari part CVT nya tuh, itu bisa jadi bergesekan dengan partnya, itu jadi gampang rusak ya kalau kebanyakan debu di bagian CVT nya guys ya. Terus yang kedua, kalian itu harus cek bagian grease-nya ya, tambahkan grease-nya untuk di bagian otomatisnya biar awet ya guys ya. Dan oleskan grease juga di bagian CVT yang lainnya ya, seperti as-asnya, kerkasnya gitu, di bos rumah rollernya kalian juga oleskan guys. Nah jadi CVT kalian ya insya Allah bakal awet guys, asal rajin bersih dan rajin melumasinya guys ya, menggunakan grease ya kalau CVT itu kuncinya. Apalagi kalau kalian suka perjalanan jauh gitu ya jaraknya, nah kalian harus rajin servis atau cek CVT nya ya. Kalau kalian punya kunci-kunci sendiri di rumah itu guys ya, gak bakal banyak ngeluarin biaya ya, cukup kalian beli grease aja ya, dan ya grease doang ya paling untuk melumasi bagian as, puli, as dan puli belakangnya ya. Gak bakal ngeluarin biaya ya kalau kalian bisa servis sendiri ya. Nah guys, kita nyalakan kembali untuk motornya ya. Untuk suara CVT nya sesudah tertutup ini suaranya halus guys ya. Nah untuk tenaganya juga bakal dipakainya juga enak ya guys ya, jadi gak bakal ada kendala kalau CVT kalian itu part-partnya baru ya atau optimal ya guys ya. Untuk ketenaga juga menjadi performanya enak ya atau optimal, dan dijauhkan dari trouble ya untuk di jalan. Nah guys, paling sekian ya untuk video tips cara merawat CVT Mio biar awet dan performa terjaga ya. Semoga bisa membantu bagi teman-teman semua ya guys ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.